Halo, selamat datang kembali di channel Omen Belajar Desain. Kali ini Omen akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 6 x 12 meter. Tapi sebelumnya Omen akan disclaimer dulu kalau Omen di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Omen hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Ya, akhirnya setelah sekian lama ini Omen upload video lagi karena memang kemarin-kemarin Omen belum bisa ngedit, belum bisa upload juga karena memang ada sesuatu yang Omen kerjakan. Jadi kemarin waktu Omen upload video yang rumah mungil ukuran 6 x 12 meter, di situ ada komen dari sebuah akun namanya Muhammad Priyambudi yang memberikan sebuah ide di mana ada sebuah rumah yang anti banjir. Jadi rumahnya ini ukuran 6 x 12 meter tapi anti banjir. Nah, ini Om Ben coba untuk bikin ilustrasinya. Dan berdasarkan hal tersebut, ini Om Ben coba wujudkan dengan membuat sketsanya dulu. Jadi di sini sketsanya untuk luas bidangnya adalah 6 x 12 meter. Selanjutnya untuk pembagian areanya di sini sudah Om Ben kotak-kotakan. Jadi sudah ada terbagi beberapa area di sini. Di antaranya nanti ada carport yang di depan, terus ada garasi yang di dalam, dan juga ada teras, halaman dan juga ruang tamu. Dan di sini juga sudah Om Ben beri keterangan berupa tulisan dan juga warna. Jadi kalau Om yang sudah biasa nonton video dari Om Ben, di sini mungkin sudah hafal dengan warna-warna yang Om Ben gunakan. Selanjutnya Om Ben buat juga untuk elevasinya. Jadi di sini untuk masing-masing area atau masing-masing ruangan memiliki ketinggian yang tidak sama. Terutama di sini adalah untuk taman, juga untuk carport yang bagian luar dan juga garasi. Sebagai gambaran untuk ketinggian, di sini untuk teras rumahnya berbanding dengan permukaan dari jalan raya adalah sekitar 1 meter. Jadi untuk ketinggian-ketinggian yang lain di sini untuk bidang miringnya seperti yang ada pada carport pada bagian luar ini menyesuaikan dari ketinggian rumahnya. Jadi dengan kemiringan yang 1 meter di sini diturunkan sekitar 10-15 cm, lalu ditarik garis ke depan dan jadilah kemiringan seperti yang ada di video. Dan di sebelahnya menyisakan bidang datar dengan lebar sekitar 90 cm yang mana bisa digunakan untuk tempat sampah. Maksudnya di sini adalah untuk meletakkan kotak tempat sampah yang nanti bisa diambil dengan mudah oleh petugas sampah. Kemudian di sini juga sudah Om Ben lengkapi dengan furniture, juga termasuk di dalamnya adalah pintu dan juga jendela. Jadi di sini sudah semakin terlihat jelas untuk bayangan rumahnya seperti apa. Untuk area lantai 1 sendiri terdiri atas ruang tamu, dapur, dan juga toilet di belakang rumah. Selebihnya dari situ adalah adanya garasi yang cukup besar dan juga adanya carport di bagian samping dari halaman rumah. Oh iya Om, untuk posisi teras di sini cukup tinggi ya, yaitu sekitar 1 meter apabila dibandingkan dengan tinggi dari jalan raya. Oleh karena itu diperlukan beberapa anak tangga untuk mencapai ke posisi teras depan rumah. Untuk profil anak tangganya di sini memiliki ketinggian sekitar 20 cm dan untuk lebar pijakannya adalah sekitar 30 cm dan untuk lebar dari anak tangga secara keseluruhan adalah 1,15 meter. Dan untuk area ruang tamu yang tidak terlalu luas ini, Om Ben juga berusaha agar bisa mendapatkan cahaya yang baik, juga sirkulasi udara yang baik juga tentunya, dengan penempatan satu jendela yang cukup besar di area depan rumah dan juga ada glass box di bagian sisi rumah yang menghadap ke arah carport. Di sisi lain, untuk menambahkan kesan luas pada ruang tamu, di sini untuk akses menuju ke garasi, Om Ben juga lengkapi dengan sebuah pintu sliding yang cukup besar sehingga untuk area ruang tamu dan area garasi ini bisa saling melihat dengan jendela yang cukup besar sehingga menimbulkan kesan ruangan yang cukup luas. Nah, mungkin ada Om juga yang penasaran terkait dengan hasil foto-fotonya atau hasil rendernya. Om Ben lampirkan hasil fotonya sebagai berikut. Pertama-tama Om Ben mulai dari area ruang tamu. Area ruang tamu ini berukuran sekitar 4,7 dikalikan 2,3 meter. Luasan area ini juga termasuk luasan area untuk tangga menuju ke lantai 2. Pada area ruang tamu ini sudah dilengkapi dengan satu set sofa dan meja tamu. Pada area ruang tamu ini juga sudah terdapat satu jendela besar yang bersatu dengan sliding door untuk akses menuju ke garasi. Selain menjadikan kesan yang cukup luas pada area ruang tamu, adanya jendela yang cukup besar ini juga bisa membuat Om merasa lebih nyaman karena bisa melihat mobil atau kendaraan favorit Om dari area ruang tamu sambil bersantai. Selain itu, bila ada kumpulan atau butuh area yang cukup besar untuk arisan misalnya, maka untuk tamu bisa dikumpulkan baik di area ruang tamu maupun di area garasi. Sebagai gambaran, untuk garasi ini memiliki luasan sekitar 5 dikalikan 3,3 meter. Jadi cukup luas ya apabila ditempati sebuah mobil ataupun misalnya
rencananya mau dirubah sebagai sebuah tempat yang digunakan untuk arisan atau kumpul-kumpul keluarga. Selanjutnya menuju ke area dapur yang ada di belakang tangga. Di sini berukuran kurang lebih sekitar 2 kali 2,8 meter. Pada area ini sudah terdapat satu buah kitchen set yang sudah dilengkapi dengan wastafel dan kompor, juga kabinet-kabinet untuk meletakkan bahan makanan atau alat masak. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan dispenser dan juga satu buah kulkas. Dan dapur ini juga sudah dilengkapi dengan satu buah jendela yang terletak di bagian luar atau menghadap ke taman, dan juga pintu sliding untuk mengakses ke bagian belakang rumah. Kemudian bergeser ke area belakang melalui sliding door yang ada di dapur. Nanti Om akan menemukan sebuah area laundry dengan ukuran sekitar 4,2 dikalikan 1,7 meter. Area ini juga termasuk dengan satu buah area untuk taman dengan lebar sekitar 50 cm. Selanjutnya bergeser lagi ke area pojok. Di situ sudah ada kamar mandi dengan ukuran sekitar 1,7 dikalikan 1,3 meter. Area kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu buah WC duduk, satu buah wastafel, dan juga satu buah shower. Ya, demikian untuk lantai satunya Om. Dan kemudian Om Ben lanjutkan dengan membuat lantai 2. Jadi pada area lantai 2 ini akan menutupi semua area kecuali untuk area tangga, area taman belakang, dan juga area halaman depan. Pada area lantai 2 ini nanti Om Ben akan membuat satu buah kamar tidur utama, satu kamar anak, dan juga ada ruang keluarga serta balkon. Untuk toilet atau kamar mandi di sini juga Om Ben rencana membuat 2 buah. Jadi untuk yang pertama adalah kamar mandi untuk kamar utama, dan yang kedua adalah kamar mandi untuk umum yang berada semuanya di lantai 2. Terkait dengan denah dan juga ukuran-ukuran pada lantai 2 ini sudah Om Ben tuangkan dalam video. Jadi sekiranya Om tertarik, Om bisa ngefoto atau nge-screenshot di frame ini sehingga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang detail. Selain itu, terkait dengan deskripsi dari masing-masing area di sini juga sudah Om Ben tuliskan dalam video dan juga sudah Om Ben warnai. Jadi sekiranya Om tertarik dengan desain ini, Om juga bisa nge-pause atau nge-screenshot frame ini untuk mendapatkan gambaran secara detail. Selain itu, di sini juga sudah Om Ben lengkapi juga dengan furniture. Jadi dengan adanya furniture ini, Om juga bisa membayangkan untuk tata letaknya, atau mungkin ada furniture-furniture yang perlu dikoreksi atau mau ditambah oleh Om agar rumahnya menjadi semakin nyaman. Dan terkait dengan detail ukuran di sini juga masih Om Ben sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om tertarik dengan desain ini, Om bisa nge-pause ataupun nge-screenshot pada frame ini. Setelah selesai dengan furniturnya, sekarang Om Ben lengkapi juga dengan temboknya. Jadi di sini Om Ben mulai bangun untuk tembok-temboknya agar semakin terlihat jelas batasan antara area yang satu dengan area yang lain. Dan sebagai gambaran di sini, apabila nanti Om naik dari lantai 1 menuju ke lantai 2 melewati tangga, nanti Om akan langsung bertemu dengan area ruang keluarga. Dan di sebelah kiri dari area ruang keluarga di sini nanti Om akan bertemu dengan sebuah balkon yang sebelumnya di bagian kirinya juga nanti Om akan melihat sebuah perpustakaan mini yang bisa untuk baca-baca ataupun duduk-duduk di samping situ sambil melihat area depan rumah. Namun bila Om ke arah kanan dari area tangga, nanti Om bisa bertemu dengan lorong untuk menuju ke toilet yang kanan kirinya adalah kamar, yaitu kamar utama dan juga kamar anak. Dan ilustrasi seperti yang tadi sudah Om Ben sampaikan akan semakin jelas atau semakin gampang terlihat apabila Om melihat dari bagian atas seperti ini. Dan pada sisi atas ini juga Om Ben lengkapi lagi dengan dimensi atau ukuran-ukuran dari masing-masing area. Jadi harapan Om Ben dengan adanya ukuran-ukuran ini nanti Om bisa membayangkan terkait dengan area-area yang sekarang sudah bertembok bisa memiliki gambaran yang semakin jelas. Dan untuk Om yang mungkin penasaran dengan hasil foto atau render dari area di lantai 2, nanti Om Ben sertakan foto-fotonya sebagai berikut. Pertama, Om Ben mulai dari setelah melewati anak tangga dari lantai 1. Di sini nanti Om akan langsung ketemu dengan sebuah ruangan yang besar yang merupakan ruangan keluarga. Di sini sudah ada meja, sudah ada sofa juga dan kabinet TV. Namun apabila dari tangga ke arah kiri, nanti Om akan bertemu dengan sebuah perpustakaan kecil yang bersebelahan dengan sebuah jendela yang cukup besar yang menghubungkan antara ruang keluarga menuju ke balkon. Bila dari anak tangga menuju ke arah kanan, nanti Om akan bertemu langsung dengan sebuah lorong yang di ujungnya adalah sebuah toilet, dan pada kanan kirinya adalah kamar utama dan juga kamar anak. Nah, ini adalah tampilan dari area keluarga pada lantai 2. Area ini berukuran sekitar 4,2 dikali
dikalikan 3,4 meter. Area ini sudah dilengkapi dengan satu set sofa dan juga sudah ada meja dan kabinet TV. Kabinet TV juga sudah terdapat konsol game yang bisa digunakan untuk main game bersama seluruh anggota keluarga. Melihat ke area kiri, ke arah luar, di sana terdapat sebuah balkon yang berukuran sekitar 1,5 dikalikan 3,3 meter. Tidak terlalu besar tapi cukup apabila digunakan untuk santai-santai bersama keluarga di sore hari. Dan tidak lupa juga di sebelah dari anak tangga dan di belakang dari sofa pada ruang keluarga terdapat sebuah perpustakaan kecil yang berukuran sekitar 1,1 dikalikan 2,3 meter. Di sana terdapat 3 buah kursi yang langsung mendapatkan meja juga untuk bersantai sambil membaca buku dan menghadap ke area depan rumah. Selanjutnya menuju ke area kamar anak yang berukuran sekitar 4,4 dikalikan 2,1 meter. Untuk area kamar ini sudah terdiri atas kamar yang bertingkat beserta dengan kabinet untuk meletakkan pakaian dan juga alat tulis serta perlengkapan sekolah anak. Pada area kamar anak ini juga sudah dilengkapi dengan satu buah jendela yang cukup besar pada bagian belakang kamar. Jendela ini berfungsi untuk mendapatkan sirkulasi udara juga pencahayaan yang cukup pada siang hari. Selanjutnya keluar dari area kamar anak, di sini nanti akan menemui sebuah kamar mandi atau toilet yang berukuran sekitar 0,8 dikalikan 2 meter. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu buah kloset duduk dan juga shower. Sedangkan untuk wastafel diletakkan di luar dari pintu kamar mandi. Selanjutnya bergeser keluar dari area kamar mandi dan juga area kamar anak, nanti melewati ruang keluarga lalu menuju ke area kamar utama. Area kamar utama memiliki ukuran kurang lebih 4x4 meter dikalikan 2,5 meter. Pada area ini sudah terdapat satu buah tempat tidur yang cukup besar, meja rias yang bergabung dengan lemari pakaian dan juga satu buah jendela yang cukup besar pada bagian belakang kamar untuk mendapatkan sirkulasi udara serta cahaya yang cukup pada siang hari. Pada area kamar utama ini mendapatkan satu buah kamar mandi pribadi yang berada di dalam kamar. Kamar mandi ini berukuran sekitar 1,3 dikalikan 2 meter. Kamar mandi ini memiliki fasilitas satu buah kloset duduk, satu buah wastafel dan juga satu buah shower. Selain itu, kamar mandi ini juga mendapatkan satu buah jendela yang langsung menghadap keluar untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik pada area kamar mandi. Ya, kurang lebih demikian untuk denah pada lantai 2. Oke, setelah selesai semua dengan furniturnya juga termasuk tata letak dan juga pintu juga jendela, sekarang Om Ben mulai untuk membuat atapnya. Jadi atap ini menutupi semua area pada lantai 2 kecuali pada area belakang, yaitu pada area taman belakang dan pada area balkon. Untuk atapnya nanti Om Ben buat dengan kombinasi, yaitu menggunakan atap genteng dan juga atap dengan cor beton. Sebagai penopang untuk atap gentengnya, di sini Om Ben buat tembok dengan ukuran atau dengan tinggi sekitar 1 meter. Dan untuk ujung dari gentengnya nanti Om Ben lebihkan sekitar 60 cm yang nanti berguna untuk atap dari unit AC outdoor. Selain membuat atap, di sini Om Ben juga sudah mulai membuat tiang-tiang pada lantai 1 untuk menopang bangunan pada lantai 2. Dan seperti yang muncul pada video, di situ Om Ben juga sudah letakkan tanun air juga unit AC outdoor. Dan untuk melindungi atau sebagai keamanan pada lantai 2, di situ Om Ben buat tembok dengan ketinggian sekitar 80 cm. Tembok ini berguna sebagai keamanan apabila ada yang sedang melakukan perawatan atau servis atau bekerja pada lantai atap. Kemudian Om Ben beralih ke lantai 1. Di sini terdapat sebuah garasi dan juga sebuah carport. Untuk garasi yang merupakan bidang datar yang memiliki ketinggian sekitar 1 meter dari jalan raya dengan lebar sekitar 3,3 dan panjang sekitar 5 meter, ini bisa menampung satu unit mobil dan satu unit motor. Bergeser ke area belakang, di sini terdapat sebuah taman dan pada area taman ini juga terdapat sebuah area laundry. Untuk atapnya nanti Om Ben berikan di sini atap transparan sehingga untuk air hujan ini tidak bisa masuk, namun untuk cahaya matahari tetap bisa masuk, sehingga untuk fungsi ruang laundry yaitu untuk ruang jemur-jemur bisa tetap berfungsi secara optimal. Dan ini adalah tampilan apabila sudah ada mobil yang parkir di area carportnya. Dan demikianlah untuk tampak 360 dari bentuk rumahnya apabila sudah jadi. Dan mungkin ada Om yang penasaran dengan hasil foto-fotonya, maka Om Ben lampirkan sebagai berikut. Pertama-tama Om Ben mulai dari bagian depan rumahnya. Terlihat sudah ada pintu utama yang menghubungkan ke ruang tamu, lalu sudah ada carportnya dan sudah ada taman di bagian samping. Dan ini adalah tampilan dari bagian
sampingnya, dari sisi sebelah yang ada tamannya, terlihat ada tembok yang cukup besar dan di atas sudah terlihat juga adanya tandon air. Dan ini adalah foto dari area carport yang masih kosong. Terlihat pintu garasi terbuka sedikit dan juga ada sebuah mobil di dalam garasi. Dan ini adalah foto dari bagian samping. Pada bagian carport terlihat ada balkon dan juga tandon air di atas rumah. Dan ini adalah foto dari bagian belakang rumah, cukup menjulang tinggi dengan ketinggian sekitar 10 meter sampai dengan sisi tembok yang paling atas, dan kurang lebih sampai 11 meteran apabila sampai ke ujung dari genteng. Dan untuk tampilan atap rumahnya terdapat atap genteng, atap cor, ada juga atap transparan dan juga tandon air serta unit AC outdoor. Kembali ke area depan rumah, di area carport terdapat dua tiang yang cukup besar yang menopang lantai 2. Demikian juga pada area teras terdapat juga sekitar 4 tiang untuk menopang bangunan pada lantai 2. Dan dikarenakan jarak yang cukup tinggi antara permukaan jalan dan juga teras, maka di sini diperlukan 4 buah anak tangga untuk mencapai ke teras depan rumah. Dan ini adalah tampilan dari carportnya apabila sudah terisi dengan 1 unit mobil. Dan mobil ini terlihat cukup besar sehingga carportnya ini terkesan lebih sempit. Namun apabila diganti dengan mobil yang lebih kecil atau mobil keluarga pada umumnya, mungkin terlihat carportnya masih ada celah buat menempatkan kendaraan lain seperti sepeda motor atau sepeda. Bila dari sudut pandang dalam rumah, untuk kendaraannya atau garasinya terlihat dari area ruang tamu. Dan apabila dilihat dari samping pada area yang belum tertutup tembok, untuk tampilan parkir kendaraannya kurang lebih seperti ini Om. Terlihat masih ada celah di depan dari lemari toolbox, dan ini bisa dimanfaatkan jadi tempat parkir kendaraan bermotor atau tempat parkir sepeda. Dan celah ini memiliki lebar sekitar 80-100 cm. Dan dengan luasan area tersebut masih bisa digunakan untuk menyimpan 1 unit motor besar. Dan untuk space yang terletak di pintu sliding ini memiliki lebar sekitar 60 cm. Jadi masih bisa digunakan untuk lalu lalang masuk ke dalam area garasi. Dan ini adalah gambaran apabila garasinya sudah tertutup dengan sebuah pintu dan di depannya juga sudah ada mobil atau kendaraan di dalam area carport, maka tampilannya kurang lebih seperti ini Om. Demikian untuk desain dari Om Ben terkait rumah dengan ukuran lahan 6x12 meter dengan konsep rumah anti banjir. Dan mudah-mudahan desain ini sesuai harapan dari Om dengan akun Muhammad Priambudi. Dan Om Ben mengucapkan terima kasih buat Om semua yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan respon yang positif, subscribe dan share ke semua teman-teman Om yang mungkin sedang membutuhkan inspirasi untuk membangun rumah. Dan selanjutnya sampai jumpa lagi di video-video dari Om Ben berikutnya.